Semua koin selain Bitcoin itu altcoin. Nyimpan kripto offline biar aman itu namanya cold wallet. Beli rutin setiap bulan gak peduli harganya naik dan turun itu namanya DCA, dollar cost averaging. Uang biasa yang kamu pakai sehari-hari itu namanya fiat. Kripto yang nilainya stabil itu namanya stablecoin. Harga naik itu bullish, harga turun itu bearish. Kalau banyak yang naik serentak itu bull market. Kalau yang banyak yang turun serentak namanya bear market. Kalau harga sebuah aset naik sampai ke langit, biasanya kita ngomong to the moon. Harga tertinggi sepanjang sejarah itu adalah ATH atau all time high. Harga terendah sepanjang sejarah yaitu ATL, all time low. Peristiwa di mana jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan berkurang setengahnya itu namanya halving. Riset sendiri sebelum beli itu do your own research. Tahan koin dan gak jual meskipun harga turun itu hold on for dear life. Karya digital yang punya bukti kepemilikan yaitu NFT. Internet generasi baru yang berbasis blockchain itu namanya Web3. Banyak banget ya ternyata istilah-istilah kripto yang belum kamu tahu. Ibu rumah tangga itu perlu belajar kripto nggak? Perlu sekali karena aset kripto sudah merupakan salah satu aset dengan pertumbuhan tercepat selama 15 tahun terakhir. Pastinya bukan untuk menggantikan gold, saham, ataupun deposito, namun bisa menjadi pilihan aset untuk diversifikasi di era digital ini. Apa harus punya modal besar? Kamu nggak perlu dengan modal yang besar, bisa dengan budget kopi kamu sehari-hari. Yang penting bukan besar kecilnya modal, tapi proses belajarnya. Harus paham chart juga nggak? Nggak juga, kalau tujuanmu itu adalah investasi jangka panjang, yang penting itu adalah memahami resikonya dan pilihan aset, bukan melihat grafik setiap hari. Apa harus trading tiap hari ya? Justru jangan kalau belum paham, karena banyak orang yang mengira trading kripto itu harus memantau chart 24 jam, padahal banyak investor cerdas yang sudah memiliki strategi jangka panjang dan juga sistem yang lebih otomatis. Tapi aku takut rugi. Makanya kamu bisa mulai dari yang kecil dulu, dan juga jangan fokus kepada keuntungan jangka pendek dan langsung besar, namun memperluas wawasan dan juga bangun portfoliomu dulu. Jadi belajar kripto dari nol susah nggak? Nggak sesulit yang dibayangkan, karena sekarang informasi tentang cryptocurrency sangat mudah diakses. Yang terpenting adalah belajar dari sumber yang tepat dan paham dasarnya. Jika kamu adalah seorang ibu ataupun parents yang bingung mau belajar kripto dan mulai dari mana, follow dulu. Aku akan jelaskan kripto dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti dan ramah untuk pemula. Stop investasi di kripto. Itu judi. Kalau kamu pernah dengar atau bahkan percaya itu, sini aku jelasin. Kripto itu judi. Faktanya, yang menentukan itu judi atau investasi bukan asetnya, tapi perilakunya. Karena kalau beli karena ikut-ikutan, tanpa riset, berharap kaya dalam semalam, itulah yang dinamakan judi, karena berubah jadi spekulasi. Tapi, kalau dipelajari, dianalisis, dan dikelola resikonya, kripto malah jadi bagian dari portofolio investasi yang sehat. Kripto itu sebenarnya aset digital, nilainya nyata sama kayak saldo di rekening bank kamu. Bedanya, kripto nggak diatur sama satu pihak aja kayak bank ataupun pemerintah. Semua transaksinya tercatat di teknologi yang namanya blockchain. Sistem yang disimpan di ribuan komputer sekaligus, jadi susah banget untuk dimanipulasi satu pihak. Nah, dari sini biasanya muncul salah paham. Banyak yang ngira kripto itu sama kayak judi, soalnya sama-sama beresiko. Padahal bedanya sangat jelas. Sampai hari ini pun, investor kripto berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, bahkan pensiunan dan juga pelajar. Gak perlu jadi ahli ekonom ataupun ahli investasi. Yang kamu perlukan itu cuma paham dasar-dasarnya. Tapi kayaknya kalau aku masuk sekarang sudah terlambat ya. Faktanya, kalimat itu bahkan sudah diucapkan orang sejak Bitcoin masih jauh lebih murah daripada sekarang. Fokusnya bukan apakah kamu terlambat atau tidak, namun adalah apakah kamu sudah mulai dan mau belajar dari sekarang apa enggak. Di video berikutnya, aku bakal pandu kalian step by step yang benar untuk mulai investasi kripto di series 2 menit belajar kripto lainnya. Jadi pastiin kamu klik follow dan save biar gak lupa.